An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsan, ya, menuntut untuk berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Di sini ada dua pengertian, bahwa Allah menganjurkan kita memprioritaskan untuk berbuat baik dari segala-galanya. Jadi memprioritaskan hal yang baik. Jadi yang penting kita dahulukan kebaikan dulu. Nah itu salah satu penafsirannya begitu. Sesungguhnya Allah menuntut kita untuk memprioritaskan berbuat baik dari hal-hal yang lain. Tetapi juga ada yang menafsirkan sesungguhnya Allah, ya, menuntut, ya, atau mewajibkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah, ya, menuntut dan mewajibkan berperilaku baik terhadap segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah, dan jika kamu menyembelih, ya, atau membunuh, maka berbaik-baiklah, dengan cara yang baiklah kamu menyembelih atau membunuh. Wa iza zabahtum, nah, dan jika kamu juga menyembelih, fa ahsinu zibha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safrotahu, ya, dan dia agar menajamkan pisaunya, ya, wal yurih zabihatahu, dan menenangkan menenangkan sembelihannya. Jadi sebelum disembelih ditenangkan dulu, ya kan? Yang kedua, ketika menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Kenapa dengan pisau yang tajam? Karena enggak sakitnya sebentar. Kalau nauzubillah, kalau nggak tajam kan jadi sakit, seperti itu. Yang kedua, dengan dicari tempat yang cepat ruhnya keluar. Makanya dalam Islam kita nyembelih di tenggorokan, karena lewat tenggorokan itu atau leher itu akan memudahkan ruh keluar. Baik ketika hukum pancung juga kan leher kan. Nah itu kenapa lehernya harus dipotong, karena harus melalui pemotongan leher, karena ruh akan cepat keluar lewat leher. Kalau digantung malah lama, atau ditembak juga lama, seperti itu. Ditombak juga lama. Tapi kalau dipancung lehernya dan keluar ruhnya keluar dengan cepat, dan itu akan mempercepat rasa sakit, seperti itu. Sudah sering dikatakan bahwa kematian itu sakitnya itu bagaikan disayat 70 kali pedang, atau seperti kambing yang disayat dikulitin, seperti itu sakitnya. Makanya untuk menyembelih untuk menyembelih hewan itu dengan cara yang cepat dan cara yang baik, supaya ruhnya lebih cepat keluar dan mengurangi rasa sakit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Nah, sementara hadis ini berasal dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, ya.
Abi Ya'la Shaddad bin Aus ini adalah orang Ansor yang sangat fakih. Orang Ansor yang sangat fakih dan orang yang sangat ramah, lemah lembut seperti itu. Bahkan Abu Darda mengatakan, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqih hazil ummah Shaddad bin Aus. Sesungguhnya setiap umat itu punya orang yang pintar atau orang yang ahli dalam ilmu fikih. Dan orang yang ahli ilmu fikih pada zaman ini yaitu Shaddad bin Aus. Jadi Shaddad bin Aus itu orangnya pintar tentang ilmu fikih dan juga dia orangnya lemah lembut. Wa inna Aba Ya'la qad utiya ilman wa khilman. Ya. Dan orang Abu Ya'la ini orangnya dia di samping pintar juga ramah, khilman, ramah. Dan dia kehebatannya ya, innahu fudila alal ansor bihaslata ini ya, bibayanin iza natoko wa, dia itu kalau ngomong argumentatif. Kalau ngomong argumentatif, jadi kalau ngomong masuk akal itu. Lebih jelas kalau ngomong bicaranya. Dan dia itu juga jarang marah. Wabi Kazmin itu kehebatan, makanya dikatakan bahwa Abi Ya'la itu di samping dia pintar juga orangnya ramah dan lemah lembut. Dan yang terkenal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yaitu tentang hadis istighfar, Sayyidul Istighfar itu. Sayyidul Istighfar itu diriwayatkan oleh Abi Ya'la. Dan yang menarik dari Abi Ya'la itu ketika dia wafat, dia berwasiat atau mengungkapkan sesuatu yang yang ia sangat takutkan. Inna akhwakuma akhafu ala hazil ummah arya wa syahwa al khafiyah. Dia mengungkapkan rasa takutnya bahwa yang paling aku takutkan pada umat ini adalah ria. Ria itu yaitu selalu pengen mencari pengakuan dari orang, itu namanya ria. Mencari pahala di dunia itu namanya ria. Mencari balasan di dunia itu namanya ria. Atau mencari balasan bukan dari Allah, itu namanya ria juga. Nah, itu yang ditakutkan oleh Abi Ya'la pada umat Rasulullah. Wasyahwa al-khafiyah, dan syahwat-syahwat yang tersembunyi. Nah, kita terjemahkan bahwa di sini ada anjuran untuk kita berbuat baik, ya, untuk berbuat baik terhadap baik terhadap manusia maupun terhadap binatang. Innallaha kataba, ya, innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan, aujaba wa farodo al-ihsan, yaitu tahsinul amal al-masyru'ah, yaitu berbuat baik sesuai dengan syariat. Ya. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu itu, berbuat baiknya itu contohnya satu, kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri, yaitu kita mesti berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Nah, gimana caranya? Karena kenapa? Karena yang paling menguasai diri kita itu adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pasti akan membawa kita kepada hal yang maksiat dan tercela. Jadi yang menguasai diri kita itu, yang paling awal kan sudah kita katakan adalah hawa nafsu. Nah, kita caranya adalah dengan cara menyayangi diri kita sendiri, berbuat baik terhadap diri kita ini, yaitu dengan cara menahan hawa nafsu kita.
Kenapa? Karena tadi hawa nafsu itu akan membawa kepada madharat. Contohnya di sini yaitu dengan cara mengajaknya kepada taat. Yang kedua, wa ijtinabil mukhalafat, dan menjauhi hal-hal yang yang dilarang oleh Allah. Jadi hawa nafsu itu cirinya, menginginkan sesuatu yang nyaman-nyaman. Jadi itu cirinya hawa nafsu. Makanya ada nafsu bahimah, ya, ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu rububiyah. Jadi nafsu itu ada yang sifatnya nafsu yang kayak menyerupai binatang. Pengennya leyeh-leyeh, nyaman-nyaman, kayak kucing aja pengennya leyeh-leyeh, ya kan? Mangan turu, udah kawin gitu kan. Nah itu namanya hawa nafsu, pengennya yang nyaman-nyaman aja, nafsu bahimiyah. Ada nafsu syaitoniyah, nafsu yang dibawa oleh setan, yaitu rakus ya. Makanya dengan rakus itu akhirnya dia tidak suka orang tidak suka orang melihat orang senang. Akhirnya jadi dengki. Seperti itu. Nggak mau, pengen, karena dia pengen segala sesuatu dia yang menikmatin, dia nggak mau orang lain juga menikmati, pengennya dia aja. Nah itu godaan dari setan. Pernah iblis sama Fir'aun ngobrol. Iblis datang ke Fir'aun. Fir'aun, kamu hebat katanya. Kenapa? Dosa kamu besar. Kenapa? Kamu mengaku Tuhan. Terus kata Fir'aun, itu juga hebat katanya. Bisa menggoda manusia untuk membawa menjadi sesat. Kata iblis, ada yang lebih hebat dari kita. Siapa? Yaitu orang yang mendengki. Lah, kok bisa? Iya. Ceritanya begini. Emang gimana ceritanya? Jadi ada orang yang saya suruh apa aja mau. Suruh untuk maksiat dia mau. Suruh itu orang itu dia mau. Nah, suatu saat orang itu meminta saya untuk, akhirnya karena dia taat kepada saya, kata si iblis itu, maka semua permintaannya saya kabulkan. Suatu saat dia minta ke saya, iblis, saya kan selalu mentaati kamu. Terus kenapa? Saya sekarang minta satu permintaan. Apa permintaannya? Itu tetangga saya, dia sekarang punya sapi. Tolong bunuh sapi itu. Saya nggak mau dia punya sapi itu. Kata iblis, ngapain kamu bunuh sapi itu? Udah, saya datangkan 1000 sapi buat kamu, ya kan? Biar kalah itu tetangga kamu yang cuma 1 sapi. Enggak, saya nggak mau katanya. 2000 sapi saya datangkan, ya, supaya biar kamu biar kamu mengalahi tetangga kamu yang punya 1 sapi. Enggak, saya nggak mau sapi, tapi saya pengen sapi itu mati. Lah, kamu gimana ceritanya? Iya, saya itu nggak mau dia mempunyai sapi. Sementara walaupun saya nggak punya, nggak masalah. Yang penting dia juga sama-sama nggak punya. Itulah pendengki. Kata iblis, saya aja nggak kepikiran begitu, kamu kok kepikiran begitu? Berarti kamu lebih jahat dari saya, katanya kan. Saya itu nggak ada niat membunuh sapi dia, kamu malah pengen niat punya membunuh sapi dia. Nah, jadi itu orang hasad. Makanya di dalam surat itu kan, surat Al-Falaq itu kan, kedudukan orang pendengki itu sama dengan tukang sihir, sama sederajat dengan tukang sihir. Ada hawa nafsu yang ini yang paling parah.
Hawa nafsu yang pengen menyerupai sifat-sifat Allah. Contohnya, yang berhak sombong itu adalah Allah. Nah, dia pengen dia sombong juga. Nah, itu akan merebut sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu juga nafsu. Biasanya ciri nafsu itu pengen kelihatan beda, gitu kan? Pengen kelihatan beda itu ciri nafsu. Kenapa? Biar terkesan beda dari orang lain, dia gak mau sama dengan orang lain, makanya biar terkesan dia lebih lebih hebat. Makanya kalau bikin ajaran, kalau biar cepat dapat pengikut, cari ajaran yang beda-beda. Karena nafsu itu senang sama yang beda-beda, gitu kan? Karena biar dibilang lebih itu dari orang lain. Nah, keinginan untuk merasa dirinya lebih dari orang lain itu ciri nafsu, gitu. Yang penting urusan salah benar, urusan belakangan, yang penting gua beda dari. Nah, makanya dalam Islam katanya bahwa kita itu mesti mengikuti mayoritas. Orang yang nggak mengikuti mayoritas itu justru harus hati-hati. Khawatir itu bawaan ajakan dari nafsu atau ajakan dari setan. Nah, itu. Yang kedua, ciri nafsu itu adalah dosanya itu terus. Dia contohnya, dosanya mohon maaf. Dosa yang dilakukan nafsu itu contohnya tukang mencuri. Kerjanya mencuri mulu, nggak mau yang lain. Nah, itu berarti mencurinya itu bukan karena setan, bukan. Karena nafsunya, jangan nyalain setan itu. Hobi itu. Ada orang yang maksiatnya cuma mabuk mulu, ya. Nah, berarti itu dari nafsunya itu. Caranya, satu dibikin lapar, yang kedua dibikin capek, yang ketiga dibikin dia itu merasa jera, dipentokin. Nah, itu contohnya binatang aja, itu cara menghilangkan nafsu itu. Nah, jadi kita mesti berbuat baik dan wala yuzlimuha bima'siyah, dan jangan kita menzolimi nafsu kita dengan berbuat zolim, karena berbuat zolim itu justru akan merugikan kita sendiri. Wa amal ihsan ilal ahlil wal khodam, dan yang kedua kita mesti berbuat baik terhadap keluarga, ya kan? Terhadap keluarga dan pembantu-pembantu. Fahuwa ayyu'ashirahum bilutfi wa husnul khuluq, yaitu dengan cara memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, anak dan istri, atau kepada pembantu. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudi'a man ya'mula, katanya. Cukup berdosa seorang laki-laki jika dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, contohnya mohon maaf, karyawan, pembantu, anak, istri, mereka terlantar, kita telantarkan, itu dosa. Di sini Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudi'a man ya'ula, katanya kan, bahwa cukup berdosa bagi seseorang yang menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Nah, ini berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, nah terhadap seluruh manusia. Jadi ini kita berbuat baik ke semua makhluk. Ke semua makhluk disebutin di sini. Ini hebatnya ini kitab ini. Nih, contohnya kita mesti berbuat baik kepada seluruh manusia, jangan sampai fawa alla yuwasyahum, jangan menipu. Jangan suka menipu manusia. Wa yuhsinu sahabatahum, dan berbuat baik dengan berperilaku baik saat bergaul. Wa yatahammalu ahzahum, dan kita menanggung
keburukannya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat sama kita, ya kita diemin aja lah, kita tanggung aja, ditahan aja. Nah itu namanya satu, kita berbuat baik kepada manusia. Wa yukrimu maswahum wa yu'allimuhum, dan mengajari mereka dengan hal-hal yang baik fi ma'asyahumul fi ma'asyihim, dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kita ngajarin, ini mohon maaf, ngajarin, ngajak orang untuk berbuat baik, itu perilaku berbuat baik terhadap manusia. Terus wa yas'alullaha lahumul hidayah wa taufik, dan mendoakan mereka supaya diberi hidayah, supaya diberi taufik. Jadi hidayah itu ilmu tentang yang baik dan yang benar. Kalau taufik, kemampuan untuk melakukan yang kita ketahui tadi. Contohnya ngaji, kita kan tahu ngaji ini baik, nah itu namanya hidayah. Tapi nah, untuk melakukan ngajinya itu namanya kemampuan, kita melakukan ngajinya itu namanya taufik. Terus wayatasaddaqan mautahum, dan bersedekah terhadap bersedekah ketika mereka dalam kesulitan atau dalam musibah. Wayad'u lahum bil maghfirah warahmah, dan mendoakan apa namanya, ampunan dan rahmah. Makanya kalau kita ada yang meninggal, kita doakan seperti itu. Itu sebagai ihsan terhadap manusia. Cuman kita mesti ketahui nih, kalau orang bukan Islam, ya, itu jangan memohonkan ampun, nggak boleh. Nabi Ibrahim kan ditegur oleh Allah, dimarahi oleh Allah karena memohonkan ampun dosa bapaknya yang kafir. Nah itu nggak boleh. Kita cukup ikut berduka cita saja. Tapi kalau kita tahu itu muslim, nah itu kita doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Terus al-ihsan alal anbiya, dan kita berbuat baik terhadap nabi dan rasul dengan cara beriman, ya, beriman dengan apa yang dibawakan oleh mereka, dan juga apa namanya, melaksanakan apa yang dibawa oleh mereka, oleh yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ihsan, terus kita berbuat baik juga terhadap ulama. Ya. Satu, fahuwa bitawqirihim, dengan cara memuliakannya, wa qabulu ma yarawnahu, dan menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Contohnya kalau ada ulama, contohnya Hidayat atau siapa, Abdul Somad atau ulama-ulama yang lain, mereka memberi nasihat, ya kita terima. Wa adamu izaihi auratim, dan jangan sampai membuka aurat atau aib-aib ulama, bahaya. Nah, gimana kalau ulamanya itu ulama yang nggak baik, ulama su? Ya kita dengerin yang baik aja, dan jangan yang ngikutin yang nggak baiknya. Karena kenapa? Ya khawatir kalau ulama itu kan, kalau mereka berbuat maksiat kan mereka tahu cara tobatnya kan. Ya kalau kita susah, nggak bisa, dan nggak tahu mungkin ujungnya itu mereka melakukan hal yang baik. Jadi kalau ada ulama yang mau tergelincir kepada hal yang apa namanya, hal yang buruk, kita jangan ikut-ikutan. Khawatir mereka taubat, dan mereka karena tahu ilmunya taubat. Dan biasanya ada janji Allah, Allah akan menggenggam tangan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan digenggam tangannya, sehingga kalau dia terpeleset kepada maksiat, maka akan diangkat untuk apa namanya, untuk kembali ke jalan yang baik. Itu ulama. Makanya ketika ada ulama yang itu, kita jangan ikut-ikutan. Nah itu, tapi kita tetap mendengarkannya dan tanpa. Wa amal ihsan ilal malaika. Nah kita juga berbuat terhadap malaikat. Yaitu kita mesti percaya ayyumina bihim, dan percaya kepada para malaikat, dan kita yakin bahwa
mereka itu adalah hamba-hamba yang mulia, seperti itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak maksiat terhadap perintah Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan juga wa yuhsina asyaratal hafazah minhum, dan kita berperilaku baik terhadap malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Sudah kita diceritakan kan, kenapa orang yang hamil itu auranya beda, auranya lebih cerah, terutama yang 40 hari pertama atau 4 bulan pertama. Nah itu karena kenapa? Karena ketika janin masuk ruh, nah itu langsung didampingi oleh malaikat hafazah. Seperti itu. Makanya orang yang sedang hamil itu kenapa ketika auranya itu beda? Karena ketika ada janin di dalam rahim ibu yang hamil, di situ juga didampingi oleh malaikat. Nah sekarang juga malaikat tetap ada ya di samping-samping kita. Yang satu malaikat menjaga kita dari keselamatan dan hal-hal mara bahaya, dan malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan kita. Nah caranya menghormati malaikat itu jangan makan sesuatu yang dibenci oleh malaikat, yaitu terutama bawang mentah itu. Bawang mentah itu nggak disukain oleh malaikat itu. Makanya kalau habis makan bawang mentah ya sikat gigi, khawatir khawatir malah malaikat menyingkir dari kita, seperti itu. Yang kedua juga jangan berbohong. Ketika kita berbohong, maka malaikat akan menyingkir dari kita, seperti itu. Nah itu kita mesti hormat kepada malaikat. Berbuat baik terhadap malaikat. Wa amal ihsan ilal jin. Nah ini juga kita mesti berbuat baik juga terhadap jin. Kan pernah ada dalam hadis dikatakan bahwa kita tidak boleh mengencingi lubang, lubang, karena lubang apa biasanya lubang apa? Lubang tikus apa lubang apa? Yang penting lubang semut atau lubang apa? Khawatir kita di situ ditinggali jin. Kita nggak boleh kencing di pohon, terus pohonnya ada lubang apa, tanahnya ada lubang. Nah kita kencing di itu lubang, itu jangan. Khawatir, dan itu perintah Rasul. Khawatir, kenapa? Khawatir di situ ada jin yang tinggal. Jadi kita juga mesti berbuat baik terhadap jin. Fahuwa ayaduhum ilal khair, kita mengajak berbuat baik kepada jin. Rasulullah juga kan dakwahnya bukan ke kita saja kan, bukan ke manusia saja, ke jin juga dia berdakwah. Ada namanya masjid jin kan, karena di situ tempat pertama kali jin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, dan jinnya mengajak mengajak teman-temannya untuk masuk masuk Islam. Kalau nggak salah bukan Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Jabal ya. Ibnu Jabal itu Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud suatu saat diajak ke padang pasir oleh Rasulullah. Terus habis itu kata Rasulullah, kamu diam di sini. Nah, dilingkarin oleh Rasulullah, kamu jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Kalau enggak kamu nanti bisa wafat. Ternyata Rasulullah ngaji para jin-jin yang ada di padang pasir. Itu warnanya kata Ibnu Mas'ud, suaranya ada ada yang bentuk-bentuk serem. Nah itu ada ceritanya Ibnu Mas'ud diajak ngikut Rasulullah ketika Rasulullah ngajarin ngaji para jin gitu, seperti itu. Karena jin itu ada yang baik, ada yang Islam dan ada yang kafir. Kalau setan murni
murni itu kafir. Kalau jin ada yang ada yang Islam, ada yang kafir. Terus gimana, kita boleh nggak berteman dengan jin? Ya boleh-boleh saja. Cuman kadang-kadang ya tetap namanya juga jin, sebaik-baiknya jin juga tetap jin kan. Dari 101 info, jadi dari 100 info yang diberikan oleh jin kepada kita, itu hanya satu yang benar katanya jin itu. Jadi selainnya banyak bohongnya itu jin itu. Makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, biasanya jin itu kalau kita bergaul dengan jin atau kita berhubungan dengan jin, itu kadang-kadang dia itu suka memakai barang-barang kita. Bahkan nauzubillah, istri kita juga nauzubillah. Makanya nauzubillah itu banyak perempuan-perempuan yang digagahi jin, itu jangan-jangan suaminya bergaul sama jin. Karena jin itu, kalau kita sudah bergaul dengan jin, jin itu suka memakai barang-barang yang kita miliki. Termasuk termasuk ya istri kita juga, bahkan nauzubillah. Nah itu hati-hatinya. Tetapi di sini kita tetap berbuat baik terhadap jin dengan cara dengan cara mengajak kepada mereka. Bahkan ketika sholat itu, ketika sholat kan terakhir assalamualaikum. Ketika sholat terakhir itu kan ditutup dengan assalamualaikum ke kanan, dan sunnahnya assalamualaikum ke kiri. Itu kita niatkan, kita assalamualaikumnya assalamualaikum kepada jin-jin dan malaikat yang ikut jamaah dengan kita. Di sini dikatakan, faqad zakarul ulama annahu yusannu lil musolli ayyanwi bihi man ala yaminihi wa yasirihi minal malaika wa mu'minin insin wa jinnin, katanya. Dan sudah dikatakan daripada ulama menyebutkan bahwa disunnahkan orang yang sholat untuk meniatkan ketika membaca salam, menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, dia diniatkan untuk memberi salam, mengucapkan salam kepada malaikat kepada malaikat dan kepada orang-orang mukmin dan jin-jin yang mukmin yang ada di samping kita, di samping kanan dan di samping kiri. Ketika kita jamaah nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau bedanya, kalau assalamualaikum sholat itu sholat yang fardu dan sholat yang sunnah itu nggak pakai wabarakatuh. Kalau sholat jenazah pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kadang-kadang saya sering ada yang sholat fardu atau sholat sunnah pakai wabarakatuh. Nah sementara sholat jenazahnya nggak pakai wabarakatuh. Jadi itu bedanya. Nah kita disunahkan ketika membaca salam terakhir itu diniatkan untuk memberi salam kepada jin dan malaikat serta orang-orang yang sholat berjamaah di samping kanan dan kiri kita. Yang terakhir, wa amal ihsan ilal bahaim, ya kan? Dan juga kita berbuat, ya, dan kita juga mesti berbuat baik terhadap binatang. Allah yuji'ahum wala yuta'ishahum. Jangan membuat dia lapar. Kalau kita memelihara binatang, ya, mesti berbuat baik terhadap binatang, itu resikonya. Satu, wal ala yuji'ahum, jangan membuat mereka lapar dan jangan membuat mereka haus. Wala yudribahum bi ghairi mujib, ya, dan jangan memukul mereka. Wala yukallifahum minal amal ma la yutikun, dan jangan membebani. Contohnya kalau dulu kan ada onta atau ada kerbau, dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, itu nggak boleh. Terus atau walayastamiru raqiban ala dabah wa ya waqifatun illal lil haja, dan jangan menunggangi kuda atau piaraan-piaraan kita ketika mereka berhenti.
Naik kuda ya ketika jalan aja, ketika kudanya berhenti ya kita turun. Nah, itu kan seperti itu, karena memberi kesempatan kepada mereka untuk istirahat. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a finnar, dan pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di neraka seorang perempuan, imro'atan sauda atau wilah, seorang perempuan hitam dan berperawakan tinggi, yang tu'azzibu katanya kan, tu'azzabu bisa babi hiroh robatatha, dia disiksa di neraka karena kucing yang dia ikat di rumahnya. Di neraka ada Rasulullah pernah melihat seorang perempuan hitam yang disiksa gara-gara dia mengikat kucing di rumahnya. Seperti itu. Falam tutimuha, dia nggak ngasih makan dan nggak ngasih minum, dan tidak memberi kesempatan untuk si kucing itu untuk mencari makanan di luar, sehingga kucing itu mati. Jadi mengikat kucing atau mengurung kucing dan tidak ngasih makan dan ngasih minum dan tidak membiarkan dia keluar sehingga kucing itu mati. Wa antil kalhirat tanhashiha, dan kucing itu di neraka mencakar-cakar fikumuliha wa duburiha, mencakar-cakar kemaluannya, baik kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah itu siksa bagi orang yang menyiksa binatang seperti itu. Bahkan di sini ada seorang wali ini, Al-Jazuli katanya kan, Al-Jazuli di sini mengatakan bahwa suatu saat dia memukul sapi, ya, terus sapinya itu ngomong, terus saja kamu pukul saya. Kamu mau tambah mukul silahkan, mau mengurangi mukul saya juga nggak apa-apa, karena wali mungkin ngerti ngerti percakapan, ya kan, ngerti suku binatang. Nanti di akhirat nanti kamu akan dapat balasan. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu saat kedatangan onta. Onta itu ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah katanya, kenapa saya itu dipaksa, kerja paksa, dan habis itu saya tidak dibebani dengan beban yang sangat berat dan tidak beri kesempatan untuk istirahat. Akhirnya Rasulullah negur orang itu supaya untuk berbuat baik kepada onta tersebut. Jadi onta juga bisa bicara dengan Rasulullah. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, Rasul kita juga bisa bicara dengan binatang. Bahkan pernah bicara dengan pohon kan. Suatu saat ada orang kafir datang, ya Rasulullah katanya, ya Muhammad, saya pengen masuk Islam, cuman saya pengen lihat kelebihan kamu, mujizat kamu bahwa kamu nabi. Akhirnya Rasulullah manggil pohon, pohon kesini kamu. Pohon itu datang, baca syahadat. Nah itu. Jadi Rasulullah bisa bicara dengan pohon itu baca syahadat. Akhirnya orang kafir itu juga masuk Islam. Nah itu kita mesti berbuat baik terhadap makhluk Allah, ya, baik itu manusia, apalagi binatang, bahkan jin dan malaikat, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hadis tadi dikatakan innallaha kataba al-ihsan, ya kan? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Terutama di dalam hal menyembelih.
di dalam hal menyembelih. Di sini diceritakan bahwa suatu saat ada seorang raja itu menyuruh orang untuk menyembelih kambing-kambing. Nah, orang itu setelah menyembelih kambing, dia ngulitin kan, masih ada separuh kambing lagi yang belum disembelih. Ketika dia mau menyembelih lagi, pisaunya hilang. Habis itu, ini sesuatu memang kalau cerita-cerita di buku di sini memang seru-seru. Nah, pisaunya itu hilang. Akhirnya marah tuh, mana pisau saya? Saya kan mau menyembelih kambing yang belum saya sembelih. Dicari-cari nggak ada yang ngaku. Akhirnya ada seorang laki-laki, ya kan? Ada seorang laki-laki di sini dikatakan bahwa fajar rajulun kana yang zuru ilaihi min bu'din wa qala asikinu lati tatakhasamuna alaihi akhazata hadza syat bi famiha. Hei, lagi kenapa kalian ribut, katanya. Gara-gara nyari pisau sembelih. Pisau sembelihnya itu dilemparin ke sumur oleh kambing yang itu dengan mulutnya. Seperti itu kan. Karena kenapa? Karena kamu sudah menyembelih teman-temannya di depan matanya. Bahkan Rasulullah pernah melihat orang yang menyembelih binatang dengan pisau yang kurang tajam. Apa kata Rasulullah? Kamu telah membunuh itu 2 kali. Membunuhnya dengan pisau yang tidak tajam dan membunuh yang beneran. Nah, di sini si kambing tadi itu, si syat tadi itu melihat teman-temannya disembelih di depan matanya. Akhirnya diambil itu pisau, dilemparin ke sumur. Akhirnya fa'amarul amir syakhsan bin nuzuli ila hadzal biri litubayyina hadzal amr. Maka si raja tadi menyuruh orang ngambil ke sumur untuk bener nggak ini pisaunya dijatuhin sama kambing. Fanazala fawajadal amru kama akhbar rajul. Ternyata memang benar bahwa pisaunya itu dilemparin ke sumur oleh kambing ini. Karena kenapa? Karena karena dia berperilaku tidak baik di depan binatang. Bahkan dikisahkan Nabi Yusuf itu dipisahkan dari bapaknya Nabi Yakub karena dulu Nabi Yakubnya itu pernah salah. Dia pernah menyembelih seekor kambing di depan anaknya. Akhirnya hal itu dibalas oleh Allah dengan kehilangan Yusuf. Yusuf dilemparkan ke hutan dan berpisah dengan Yusuf selama 40 tahun. Itu ceritanya. Jadi Nabi Yakub dulu dipisahkan dengan Nabi Yusuf karena kenapa? Karena dulu Nabi Yakub pernah menyembelih hewan di depan anaknya. Atau ketika Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu juga kan cerita tentang korban itu kan. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya? Dulu karena sebelumnya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, Ibrahim," katanya, "lihat hamba-hambaku bermaksiat kepadaku." Kata Nabi Ibrahim, ya udah, yang maksiat ke kamu itu, yang maksiat ke Allah itu, bunuh aja semuanya. Akhirnya yang maksiat itu akhirnya pada mati kan, karena telah melanggar hukum Allah, maksiat kepada Allah. Habis itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, ini anak saya. Kenapa engkau menyuruh saya untuk menyembelih anak saya sendiri? Hei Ibrahim, dulu kamu menyuruh saya untuk menghanguskan, mematikan orang-orang yang maksiat kepadaku. Walaupun maksiat,
Itu kan hambaku juga. Nah sekarang saya suruh kamu untuk menyembelih apa namanya anakmu, biar kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan apa namanya orang-orang yang kamu cintai. Jadi itulah maha rahmat Allah. Walaupun orang, jadi kita jangan ngiri orang kok masih ya terus, tapi kok rezekinya banyak. Ya itu gak ngaruh, ya kan? Karena itu rahmat Allah. Karena Allah tetap ngasih rizki baik sama orang yang kafir maupun orang yang muslim, baik sama orang yang soleh maupun orang yang durjana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nih itu hadis yang apa namanya yang menjelaskan ini ya udah jam berapa Pak Pur? Udah habis jam 9:20. Jadi itu apa namanya bahwa kita mesti berbuat baik terhadap makhluk Allah. Di sini dikatakan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada apapun dan kepada siapapun. Fa iza qataltum fa ahsinul qitla, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh itu kan ada yang boleh, ya kan? Membunuh itu kan juga boleh. Contohnya orang yang murtad boleh dibunuh. Orang yang berzina dan dia sudah menikah juga boleh dibunuh secara hukum Islam. Terus yang terakhir adalah orang yang membunuh juga mesti dibunuh. Nah itu makanya cara membunuhnya dengan cara yang baik. Seperti itu. Wa iza zabahtum, dan jika kamu menyembelih hewan maka sembelihnya dengan cara yang baik juga. Wal yukhidda ahadukum safrotahu, dan sehendaknya ketika menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Wal yurih zabihatahu, dan memberi makanan-makanan dan memanjakan mereka sebelum disembelih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin, itu anjuran Allah, perintah Allah untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik apapun, baik terhadap manusia, terutama terhadap malaikat atau terhadap binatang, itu pasti ada balasannya. Baik balasan yang disegerakan di dunia maupun balasan yang akan nanti kita terima di akhirat. Di sini dikatakan anna razulan zabaha ijlan bi hadrati ummihi. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menyembelih seekor lembu dalam rangka menyambut kedatangan ibunya. Cuman dia ketika menyembelihnya itu dengan cara yang tidak baik, maka fafasada aklu, maka dia menjadi stres atau depresi. Wakila ya bisat yaduhu katanya, bahkan lumpuh tangannya sebelah gara-gara menyembelih dengan cara nggak baik. Nah itu balasannya. Tetapi suatu saat dia berbuat baik juga. Ketika suatu saat dia duduk di bawah pohon, ya, dan melihat di dahan itu ada sangkar burung. Nah di situ ada anak burung. Anak burungnya jatuh ke bumi, dan ketika anak burung itu jatuh, bapak ibunya itu induknya itu pada ngeliatin anaknya jatuh itu, akhirnya dipungut oleh si tadi itu yang yang tangannya lumpuh tadi itu, dikembalikan ke ke sarangnya. Akhirnya
si induk burung itu berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakit depresi dan penyakit lumpuh yang diidap oleh orang itu, dan katanya farahimahullahu faradda ilaihi aqluhu wa yadahu, maka Allah membalasnya dengan cara mengembalikan akal dan tangannya. Jadi apapun yang kita lakukan, berbuat baik. Suatu saat Ghazali pernah ditanya dalam mimpinya, dalam mimpi seorang wali, Ghazali terlihat di surga. Ditanya oleh wali tersebut, "Ya Imam Ghazali, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Apa karena banyak ibadah kamu? Apa karena banyak kitab-kitab kamu yang kamu susun?" Kata Ghazali, "Bukan. Suatu saat saya lagi nulis, saya kan pakai tinta tuh. Saya lagi nulis, tiba-tiba di tinta saya ada semut, dan saya angkat semut itu dengan pena saya untuk dikeluarkan dari tinta itu. Hanya gara-gara menyelamatkan semut." Cerita yang lagi-lagi bagaimana seorang pelacur yang durjana, bahkan dikatakan dia germo, itu suatu saat dia masuk surga gara-gara apa? Gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan. Jadi dia jalan di padang pasir, jalan di suatu perkampungan. Nah, ketika di perkampungan dia lihat sumurnya agak dalam. Si anjing itu mau minum ke sumur, cuman karena sumurnya dalam kan nggak nyampe. Akhirnya dia ambilin ember untuk diambilkan air dan dikasihkan ke si anjing itu. Jadi sebenarnya kita menghargai dan berbuat baik terhadap makhluk Allah sama saja kita berbuat baik kepada Allah, karena semuanya adalah makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan hadis ini akan menambah kecintaan kita, akan menambah kelemah lembutan dan keramah tamahan dan kebaikan ihsan kita kepada sama-sama makhluk Allah.